Nah, adapun yang akan kita bahas mengenai gaya yaitu yang pertama ada definisi, ada sifat, ada jenis-jenis gaya, dan hukum Newton. Langsung saja untuk membahas yang pertama, definisi gaya yaitu dibawakan oleh Nika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama yaitu gaya, mengenai definisi dari gaya. Nah, definisi dari gaya ini, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan suatu benda. Nah, materi selanjutnya mengenai sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Yang kedua itu gaya dapat mengubah kedudukan suatu benda. Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah suatu benda. Yang keempat itu kohesi. Nah, kohesi ini merupakan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang sama. Yang kelima itu adesi. Nah, adesi ini merupakan gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang berlainan atau berbeda. Nah, materi selanjutnya ialah mengenai jenis-jenis gaya. Nah, jenis-jenis gaya yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Nah, contohnya seperti manusia. Nah, dalam gaya otot ini terjadinya koordinasi antara otot dan kerangka tubuh kita. Contohnya ketika kita mengambil atau mengangkat batu ataupun mengangkat barang, di sana terjadi koordinasi antara otot dan kerangka tubuh kita. Kemudian yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas ini timbul dari benda pegas. Gaya pegas ini memiliki sifat keelastisan. Artinya, benda tersebut dapat merenggang dan kembali seperti keadaan semulanya. Contohnya ketika kegiatan memanah. Nah, adapun yang ketiga yaitu gaya gesek. Gaya gesek ini timbul karena adanya persentuhan ataupun gesekan dari buah-buah benda. Gaya gesek ini arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, semakin halus permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin kecil. Jika semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya akan semakin besar. Nah, gaya gesek tersebut terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada gaya gesek statis. Gaya gesek statis ini terjadi ketika benda tersebut terdiam. Artinya, gaya luar dan gaya gesek tersebut resultannya bernilai 0. Contohnya ketika benda yang diletakkan di permukaan yang miring, kemudian kita tahan benda tersebut, maka benda tersebut akan terdiam dan tidak terjatuh. Nah, jika kita membiarkannya, maka benda tersebut akan terjatuh. Nah, kemudian yang kedua ada gaya gesek kinestetik. Gaya gesek kinestetik ini terjadi ketika benda itu bergerak. Nah, sehingga gaya geseknya itu selalu lebih kecil dari gaya luarnya. Nah, contohnya ini ketika permukaan mobil bergesekan dengan aspal ketika mobil tersebut bergerak. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis gaya. Yang keempat yaitu gaya mesin. Gaya mesin merupakan gaya yang dihasilkan dari kerja mesin. Contohnya itu kerja mesin pada motor, kerja mesin pada esel, dan lainnya. Selanjutnya gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi merupakan jenis gaya tarik bumi terhadap benda yang memiliki massa terdapat pada permukaannya. Selanjutnya yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah yaitu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Contohnya pada dinamo pada sepeda. Nah, selanjutnya yaitu materi keempat tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton merupakan hukum yang mengatur tentang gerak. Hukum Newton itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, jika resultan dari gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Contohnya, ketika kita berdiri dalam bus yang sedang melaju kencang, tiba-tiba bus itu direm, maka badan kita akan otomatis terdorong ke depan.
Nah, yang kedua yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan besar gaya itu, atau searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Contohnya, seperti digambar, jika kita menarik gerobak, maka gerobak tersebut mengalami suatu percepatan. Selanjutnya yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Maksudnya, jika benda A mengerjakan gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar F pada benda A dengan besar yang sama tetapi arahnya berlawanan. Nah, contoh dari hukum 3 Newton yaitu seperti terlihat di gambar, ada roket. Nah, teknologi roket ini menggunakan gaya aksi dan reaksi dengan mesin roket melakukan gaya aksi lewat gas yang dibuang ke belakang. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum Newton. Nah, dalam hukum Newton terdapat rumus di setiap hukumnya. Nah, untuk yang pertama yaitu hukum 1 Newton menggunakan rumus sigma F sama dengan 0. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton rumusnya sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Dan yang terakhir, hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Baik, sekian materi dari kelompok kami mengenai gaya. Adapun kesimpulan dari materi hari ini yaitu gaya merupakan suatu tarikan atau dorongan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan suatu gaya. Adapun sifat-sifat gaya, yang pertama yaitu gaya dapat mengubah bentuk suatu benda, gaya dapat mengubah kedudukan suatu benda, gaya dapat mengubah arah atau gerak suatu benda. Ada kohesi yang disebut gaya tarik-menarik antara molekul-molekul zat yang sama, dan adesi yaitu gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang berbeda. Adapun jenis-jenis gaya yaitu yang pertama gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin, gaya gravitasi bumi, dan gaya magnet. Dan yang terakhir yaitu hukum Newton. Hukum Newton dibagi menjadi 3, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Rumus dari hukum Newton pertama yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton dengan rumus sigma F sama dengan M kali A, di mana M itu adalah massa dan A adalah percepatan. Dan yang terakhir, hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan minus F reaksi. Sebelum saya menutup presentasi pada hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya buka untuk satu pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana hukum Newton kedua berhubungan dengan gaya dan percepatan? Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diajukan. Kami akan menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, jadi memang hukum Newton kedua ini menghubungkan antara gaya dengan kecepatan suatu benda. Nah, hukum kedua ini menyatakan bahwa gaya resultan yang bekerja pada suatu hal itu sebanding dengan kecepatan benda tersebut dan proporsional dengan massa benda tersebut. Dalam rumus matematis, hukum Newton kedua dapat dirumuskan menjadi sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F merupakan resultan gaya, M merupakan massa benda, dan A merupakan percepatan benda. Nah, dengan kata lain, semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar pula percepatan yang dialami benda. Namun, semakin besar massa benda, makin kecil percepatan yang dialami oleh benda untuk gaya yang sama. Misalnya pada baseball dan bola bowling. Baseball akan percepatannya lebih cepat dikarenakan baseball lebih kecil daripada bola bowling. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan baik dari perilaku atau jawaban kami yang kurang, mohon dimaafkan. Kami tutup presentasi kami dengan mengaturkan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.